wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari. Seperti yang diketahui, akhir-akhir ini pendakian Welirang Arjuna dibuka, dan dibukanya itu hanya 2 jalur saja, yaitu pertama untuk akses ke Welirang, yaitu pertama ya itu yang dibuka adalah jalur via Cangar atau biasa juga disebut sebagai jalur Desa Sumber Brantas, dan yang kedua adalah jalur Lawang atau juga biasa disebut jalur Kebun Teh Wonosari. Makanya untuk kali ini saya akan memberikan gambaran, lebih tepatnya saya akan membuat semacam peta ya, peta oret-oretan ya, oret-oretan biasa gitu ya. Soalnya kadang-kadang kan teman-teman kan juga untuk melihat peta yang ada di yang ada di posko atau peta-peta yang jelimet seperti itu kan kadang-kadang susah, makanya coba saya sederhanakan lah. Otomatis kalau misal sederhana ya juga nggak detail juga. Di situ dalam peta saya juga tidak mencerminkan tingkat elevasi, terus habis itu kayak semacam topografi, altimeter atau apa tidak saya cantum, hanya sekitar oret-oretan. Dan insya Allah mudah dipahami sih. Akan saya usahakan untuk membuat semudah mungkin dan mudah untuk dimengerti oleh kawan-kawan sekalian. Oke, saksikan berikut ini. Oke kawan, mari kita bahas untuk peta Arjuna Welirang via Cangar atau Sumber Brantas. Untuk mempermudahnya saya gambar ya, semacam ilustrasinya saja. Pertama di sini pada dasarnya pemandangan Gunung Welirang dan Arjuna kalau dilihat dari samping dari sisi Cangar dari sisi Cangar atau Sumber Brantas, penampakannya mungkin seperti ini. Ini saya kasih nama saja, yang ini adalah Gunung Welirang. Ini biasanya berasap kawan, berasap. Terus ini saya tidak tahu ini puncak apa namanya, tapi ada semacam bukit kecil di sebelahnya Gunung Welirang. Nah ini disebut, yang sebelah sininya itu Kembar Satu, puncak Kembar Satu. Di sini adalah lembah Lengkean, sini Kembar 2. Ini gunung bukan gunung pun semacam puncak, tapi dari batu-batuan gitu loh, dari bebatuan besar-besar, tapi saya nggak tahu apa namanya. Terus di sini ya sekitar area Pasar Dieng. Di sini puncak Ogal Agil Arjuna sebenarnya. Terus habis itu dari sisi arah, kalau sebelah sana itu timur ya kawan ya, timur. Terus sebelah sini adalah barat, selatan, utara. Ya kayaknya masih dari peta
pada umumnya biasanya utara ditempatkan di bagian atas, ini saya tempatkan di bagian sebelah kiri, cuma untuk kita mempermudah saja. It's okay, yang penting teman-teman paham. Di sini ada sebuah jalan raya ya, kawan ya. Jalan raya Sumber Berantas. Tapi jalannya nggak lurus ini, yang aslinya berliku-liku ya kawan ya, karena ini daerah pegunungan. Ini hanya untuk mempermudah saja, makanya saya buat lurus. Kalau misal ke arah sana, ke arah selatan itu akan ketemu Kota Batu, terus ke arah utara akan ketemu Pacet. Kira-kira ya sekitar sini lah. Ini ada pos perizinan Sumber Berantas. Maaf tulisan jelek. Jadi kalau teman-teman dari arah Batu, terus ke arah menuju desa Sumber Berantas, posisi pos perizinannya ada di sebelah kanan. Tapi kalau misal kawan-kawan dari Mojokerto atau dari Pacet, pos perizinannya ada di sebelah kiri. Anggap aja lah di sini adalah pemandian air panas Cangar. Pemandian air panas Cangar. Di sini pintu masuknya. Pintu masuk desa wisata Sumber Berantas. Jadi kawan, kalau misal setelah melakukan simaksi, terus habis itu cek untuk perizinannya dan macam-macam, setelah selesai kita akan menuju ke arah pintu masuknya, yaitu desa Sumber Berantas kawan. Ke arah di sisi utaranya pos perizinan, kira-kira sekitar 1 kiloan kawan menuju ke sini. Dari pos perizinan menuju pos 1 itu kalau jalan kira-kira itu 1,5 jam, cukup panjang soalnya kawan. Cuma saya sarankan lebih baik naik ojek. Kenapa? Saya bukan masalah panjangnya, tetapi yang perlu diketahui, setelah nanti masuk ke desa Sumber Berantas, di situ akan banyak ketemu kebun atau ladang, di mana ladang tersebut harus berladang luas berhektar-hektar dan banyak percabangannya di situ kawan. Karena kan kebun kan biasanya ada jalan kecil-kecil ya. Nah itu harus misal kawan-kawan nggak paham, kemungkinan besar akan tersasar, malah menghabiskan tenaga dan menghabiskan waktu. Saran saya mending naik ojek aja, 25.000 itu sudah plus masuk ke desa wisata Sumber Berantas. Sekarang desa Sumber Berantas desa Sumber Berantas sudah menjadi sebuah desa wisata kawan, wisata agrowisata. Ya, lokasinya memang cukup baik, instagramable, dan banyak dari kawan-kawan yang hobi sepeda, terutama sepeda gunung, banyak yang eksplor ke sana. Memang cukup bagus, cukup indah. Dan dari desa ini kalau misal cuacanya cerah, Gunung Kemegan, Gunung Welirang itu akan sangat terlihat sekali dengan asap belerangnya yang cukup indah dan dilihat cukup dekat. Nah, ini kawan, setelah masuk di sini bisa saya anggap aja lah ini, soalnya jalurnya ya naik turun seperti ini kawan ya, berliku-liku terus banyak percabangannya. Nah, nanti akan tiba di suatu puncak dari puncak dari desa itu, dari ladang itu, namanya itu Brakseng. Istilah Brakseng sendiri karena di situ banyak gudang-gudang untuk menyimpan hasil bumi di situ.
yang terbuat dari seng, makanya disebut sebagai prakseng. Biasanya akan diturunkan di batas ladang atau batas hutan yang merupakan puncak dari dari ladang ini, tempat tertinggi dari ladang ini, yang disebut sebagai puncak prakseng. Nah, setelah itu kita akan berjalan masuk ke hutan ya kawan ya. Ini vegetasinya itu tetap seperti hutan tropis. Akan masuk ke pos 1. Dari prakseng ke pos 1 kira-kira sekitar 15 menit, dekat loh, nggak terlalu jauh. Terus habis itu kita akan saya tulis dulu ya 15 menit ini. Terus habis itu ya bukan terus seperti ini ya, pasti berliku-liku kawan. Ini prakseng sampai ke pos 1 elevasinya masih rendah, sampai ke pos 2 pun juga masih rendah kawan elevasinya. Anggap aja di sini pos 2. Pos 2 itu jalanannya juga sudah mulai menanjak, tapi juga nggak terlalu, masih moderat kok, elevasinya masih rendah. Ini cukup panjang kawan-kawan, dari pos 1 ke pos 2 kira-kira sekitar 1,5 jam. Habis itu kita bergerak lagi terus sampai ke pos 3. Kira-kira makan waktu sekitar 1 jam. Ini rata-rata ya kawan ya, jadi tidak bisa istilahnya itu tidak bisa dijadikan patokan pasti, karena kan kekuatan dan kecepatan tiap pendaki kan layanan ya kawan ya, pasti berbeda. Pasti buat hanya rendah sekitar jalan. Nah, untuk menuju ke Welirang sendiri via Cangar ya, ada 2 dari pos 3 ini bisa langsung menuju ke ke Welirang, ke puncak Welirang atau ke Lembah-Lenggan dulu. Jadi gini, saya terangkan dulu. Saya kemarin itu mendakinya itu saya tidak ke Lembah-Lenggan tapi langsung ke Welirang. Jadi di sini kawan, kalau kawan-kawan pernah mendaki Welirang lewat Tretes, pasti setelahnya pondokan. Kira-kira kita jalan ya dari pondokan sampai ke jalan kira-kira 1 jam, pasti akan bertemu namanya suatu area di sebelah utaranya Kembar 1, di sekitar sini lah kawan ya. Ini disebut Taman Dewa. Taman Dewa ini adalah taman yang luas kawan, areanya cukup luas. Nah, ini anggap aja ini jalur Tretes ya kawan ya, jalur Tretes. Nah, dari Taman Dewa kan kita akan bergerak di sisi baratnya bukit yang sebelahnya Welirang ini, yang saya tidak tahu namanya. Jadi melipir di sini kawan, di samping bukit ini terus melipir terus. Jadi ini melewati berada di samping lereng itu, lerengnya bukit ini kawan ya. Lereng terus gini ya, berliku-liku sih. Habis gitu kan kita naik lagi setelah mencapai sisi selatannya Welirang, bergerak naik ke atas dan melipir ke sebelah timurnya Welirang.
ke kembar satu, naik ke kembar satu, habis itu turun lagi ke Taman Dewa, terus nanti akan ketemu ini yang pertemuan dengan jalur Tretesnya ya kawan ya. Kalau yang yang dari Lembalengkean setelah naik setelah naik ke kembar satu turun, kita akan bertemu dengan jalur Tretes di Taman Dewa. Nanti jalan sekitar 15 menit lagi akan ketemu dengan pertemuan antara jalur Tretes dengan jalur yang ke pos 3 sekitar 15 menit dari sini, 15 menit. Terus kalau misal kawan-kawan tanya enaknya lewat mana, gini, itu tergantung kawan-kawan enaknya lewat mana ya kawan. Kalau semisal dari pos 3 langsung ke puncak Welirang, kelebihannya itu waktunya itu lebih pendek, jaraknya lebih dekat. Kelemahannya kita harus membawa beban carrier kawan untuk ke puncak Welirang. Tapi gini, kemarin saya kan dari pos 3 kan langsung ke puncak Welirang. Saya akali tas saya sembunyikan ketika sampai sampai pertemuan dengan jalur Tretes. Di situ kan banyak semak-semak pohon campigi kawan ya. Jadi tas carriernya itu saya sembunyikan di semak-semak tersebut sampai tidak terlihat. Carrier saya dan carrier teman saya sembunyikan di situ, berganti hanya dengan tas dieback kecil. Habis itu jaket, air dan snack itu saya masukkan juga. Jadi langsung setelah berganti dengan tas dieback, saya langsung ke puncak Welirang. Dari sini kawan ya, dari pertemuan ini sampai ke puncak Welirang kira-kira memakan waktu sekitar 45 menit. Jadi dari pos 3 totalnya itu ada sampai ke puncak Welirang adalah 2 jam 45 menit. Itu kelebihannya di situ, jarak cukup dekat, waktu cukup pendek. Terus kelemahannya kawan-kawan akan membawa carriernya. Jadi gini, setelah dari puncak Welirang ya, kan turun lagi tuh. Campnya kan biasanya kawan-kawan pasti di Lembalengkean kan, di Lembalengkean. Jadi kelemahan berikutnya adalah dari puncak Welirang turun lagi mau ke ke lokasi campnya kan di Lembalengkean. Saya ambil tas lagi dari sini saya kan bawa beban carrier kawan ya, terus menuju ke Taman Dewa. Kita summit ke kembar 1, sampai ke kembar 1 ini bawa carrier kawan. Ini cukup berat, pasti berat bawa carrier segitu beratnya. Kemudian turun, setelah itu kita bangun tenda di sini, bangun tenda di Lembalengkean. Itu yang cara pertama. Cara kedua, dari pos 3 kita ke Lembalengkean dulu ya, ke Lembalengkean kita bangun tenda. Setelah bangun tenda, carrier ditinggalkan berganti dengan daypack dan kita membawa peralatan yang diperlukan, semacam jaket atau apa untuk menghindari hawa dingin. Kelebihannya karena tas ditinggal di tenda, kita menuju ke puncak Welirang kan, berarti kan lebih ringan. Itu kelebihannya di situ. Jadi bebannya untuk menuju sampai ke puncak Welirang lebih ringan. Kelemahannya apa kawan? Kelemahannya Anda akan summit kembar 1 sebanyak 2 kali. Kenapa? Berangkatnya kita naik ke sini, ke kembar 1 dulu, turun ke Taman Dewa, terus sampai ke Welirang. Kita kan campnya di sini, otomatis kalau misal kembali kan kita naik lagi ke kembar 1. Jadi 2 kali summit kembar 1 sebanyak 2 kali. Itu kelemahannya di situ. Kelemahan yang kedua, jaraknya itu lebih panjang. Ini lebih panjang karena ini bukan 1 jam, ini 1,5 jam kawan.
saya revisi kawan-kawan. Ini soalnya 1,5 jam, soalnya di sini setelah pos 3 elevasinya lumayan agak curam, tapi masih moderat sih. Ini kesini kita butuh waktu ya sekira-kira 1,5 jam juga untuk summit ke Kembar 1. Summit sampai turun ke sini ya kawan ya. Sini sampai ke sini itu ya sekitar 1,5 jam. Syukurlah kalau bisa dipangkas menjadi 1 jam. Tergantung kecepatan kawan-kawan juga. Nah, dari sini kita sudah makan 1,5 jam. Nah, ini naik dari Lembah-Lengkean naik Kembar 1 turun ke sini kita sudah butuh waktu 3 jam. Ya, 3 jam. Habis gitu dari Taman Dewa ke titik pertemuannya antara jalur ke pos 3 dan Tretes ini 15 menit ditambah 45 menit ke Ulirang 1 jam, sudah 4 jam. Itu perbedaannya di situ, waktunya lebih lama. Kelebihannya beban lebih ringan. Itu terserah dengan teman-teman yang mana yang lebih menguntungkan. Kita juga nggak bisa menyarankan di situ karena ya tiap pilihan jalur ke sana maupun ke sini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Terserah terserah kawan-kawan memilih yang mana, dikondisikan, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, demikian penjelasan saya untuk dari pos perizinan terus ke Desa Sumber Berantas sampai summit ke Ulirang. Total kira-kira kalau saya kemarin ya kawan ya, dari sini setelah pos 3 langsung belok kiri ke arah Ulirang sekitar antara 6 jam, sekitar segituan, cukup dekat jika dibandingkan dengan sampai lewat Tretes. Lewat Tretes itu 9-10 jam baru nyampe puncak. Oke, berikutnya akan saya bahas dari untuk summit yang kedua dari Lembah-Lengkean ke puncak Galagil Arjuno. Oke.